Praga, ada dua kelompok besar sistem yang akan kita bahas. Sistem ini adalah yang kita gunakan untuk merangkai sebuah rangkaian udara bertekanan pada sistem pneumatik. Yang bagian kiri ini adalah ya. Semua komponen ini akan kita pergunakan untuk merangkai dengan metode kasket, ya. Sedangkan yang bagian kiri ini kita gunakan untuk merancang sebuah komponen sistem, itu menggunakan sistem stepper sequencer, ya, stepper ya. Nah, kita akan membandingkan cara merangkai kedua sistem ini, ya. Nah, yang pertama untuk sistem kasket kita lengkapi dengan thermostat, thermostat. Ini adalah pressure regulator with manometer untuk mengontrol tekanan kontrol, tekan 4 bar. Jadi adalah katup 5/2 double fillet. Kita jadikan sebagai katup distribusi udara bertekanan. Dan ini adalah katup 5/2 kita gunakan sebagai udara pendistribusikan udara kerja ke masing-masing silinder. Ini juga, ya. Kemudian setiap silinder dilengkapi dengan sensor proximity magnet, ya. Ini sensor minimal, maksimal. Untuk silinder A kita anggap di silinder A. Ini sensor maksimal dan minimal silinder. Dan ini sensor minimalnya untuk silinder B. Nah, kita mulai merangkainya. Tombol start. Ini tombol start. Output start kita hubungkan ke sensor minimal A. Itulah angka satunya. Kemudian outputnya kita gunakan untuk mengaktifkan katup distribusi, ya. Untuk aktifkan lem pertama kita hubungkan ke angka 14 supaya 1 dan 4 terhubung. Jadi kita anggap 4 ini adalah lem pertama. Ya, ini lem pertama. Jadi jika kita start, ini lem pertama yang aktif duluan. Nah, sekarang kemudian apa gunanya? Untuk menunjukkan silinder A. Ya. Jadi kita hubungkan ke posisi 14 sehingga silindernya A-nya akan maju. Ya. Nah, kemudian jika A-nya maju, tidak sensor A1, ya. Berarti distribusi udaranya tetap kita ambil di lane pertama, ya. Lane pertama. Ya. Dan kena sensor A1. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan, menggerakkan silinder B, ya. Silinder B 14 kita majukan sehingga A maju dan B maju, ya. Nah, pada gerakan ini adalah satu siklus. Inilah tugas lem pertama. Yang pertama adalah untuk majukan silinder A. Yang kedua melalui sensor A1 dia berfungsi untuk memajukan silinder B. Jika B maju, yang aktif adalah sensor A1. Ini untuk sensor A1 ini boleh mengambil angin langsung atau ambil di lane 1, tapi supaya lebih jangan berisiko angin langsung saja diambil. Tetapi pada kali ini kita coba ambil tetap di lane 1. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan lane kedua. Yang kedua adalah ini 12, maka ini disebut dengan lane kedua. Untuk apa fungsi lane kedua? Ya. Adalah untuk memundurkan silinder A.
karena gerakannya A maju, B maju, ya, A maju, B maju, B mundur, A mundur. Atau kita gunakan sebagai mematikan fungsi silinder, memundurkan silinder B, ya. B sehingga silinder B akan mundur. Nah, jika B mundur,
Bawahnya kita tutup.
Yang kedua, ya, berasal dari 4 bar ya. 4 bar. Ini kita hubungkan ke 4 bar. Semua udara dari pas button, ya, reset, katup memori, masing-masing katup, LAN kedua, LAN pertama berasal sumber dari 4 bar ya. Jadi ke 1 semua. Sudah 4 bar. Nah, tadi kita sudah membahas sampai gerakan A maju. Ya. Kemudian, jika A telah maju, kena sensor A1, ya. A1 ini anginnya kita ambil dari yang pertama ini tadi ya, kita putus dulu, kita sambung lagi. Ini yang pertama ya. Tujuannya adalah untuk memajukan silinder B ya. Hubungan dengan 14 ya. Nah, ini kita maju silinder B sehingga silinder B akan maju. Jika telah maju, kena sensor B1 ya. Jika maju, kena sensor B1 ya. Nah, anginnya masih berasal dari LAN pertama. Ditambah T lagi. Yang pendek karena ini sistem ini sangat banyak menggunakan selang ya. Ya. Outputnya berfungsi untuk aktifkan LAN kedua. Yang kedua adalah ya, yang kedua terpalet. Dan ingat, tetapi satu yang ini satu buah katup OR ini N ini adalah diaktifkan LAN sebelumnya. LAN sebelumnya ini ya. Ini ditekan oleh sensor B1 maksimal. Ini ditekan oleh di trigger dari LAN yang aktif sebelumnya. Adalah LAN pertama. Maka kita sambung lagi. Yang pertama ini menggunakan T ya. Sambungan T. Sambung lagi. Nah, kemudian ini jika aktif LAN kedua, otomatis ini harus reset ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. LAN kedua apa fungsinya? Kita sambung supaya enggak. Ini fungsinya adalah tadi setelah aktif fungsi gerbang N diaktifkan LAN kedua sehingga LAN kedua aktif. LAN kedua aktif ya. Ini LAN kedua adalah untuk berfungsi untuk memundurkan silinder B dan memundurkan silinder A. Nah, sekarang kita hubungkan ke sini sehingga silinder B akan mundur. Nah, jika dia mundur kena sensor B0 ya, maka trigger udara adalah K1. Output sensor B0 akan aktivasi katup untuk memundurkan A. Nah, kemudian untuk diingat karena ini
LAN 1 sudah aktif, maka LAN 2 sudah aktif, maka LAN 1 harus direset. Maka reset ini ya. Maka reset ini harus reset dari fungsi LAN kedua. Ini resetnya ya. Ini di LAN kedua, kita reset LAN kedua. Oke. Kemudian jika ini sudah mundur, maka sekarang yang tinggal adalah menghubungkan sumber udara 6 bar. Kemudian untuk reset LAN kedua ini kita hubungkan ke tombol start, output tombol start saja. Jadi kalau kita start kembali lagi dia akan reset. Jadi sistem ini kita buat satu siklus untuk setiap pembelajaran pada kali ini. Nah, sekarang kita tinggal uji coba. Nah, setelah kita hubungkan angin, sebelum kita mulai, yang kita pastikan adalah semua katup harus direset pada posisi normal ya. Jadi resetnya adalah kita hubungkan udara kepada terminal atau 12 ya, atuasi 12. Kita ambil aja satu angin di sini ada angin 4 bar satu ya. Kita reset semua dulu. Ya, memastikan dia tidak aktif ya. Masuk katup kerja. Semua kita reset dulu. Udah. Nah, sekarang kita akan coba testing. Ya, kita testing ya. Kita start. Sistem bekerja sesuai dengan fungsi A maju, B maju, B mundur, A mundur. Ya. Jika kita stop, ya, berhenti, start lagi. Nah, sekarang kita lihat pergerakan kedua-duanya. Ya. Yang kasket sama stepper akan kita fungsikan kedua-duanya. Ini. Ini bentuk perbandingan pergerakan dua buah metode yang kita gunakan. Yang sebelah kiri adalah ini adalah metode kasket dan ini adalah metode stepper sequencer. Ya. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan udara yang dikeluarkan, ya, tentu lebih kuat tekanan udara yang dikeluarkan oleh stepper ya, dibandingkan dengan udara yang ada di sistem kasket. Kita perhatikan stepper udaranya lebih kuat karena katup 5/2 itu hanya pembuangannya hanya satu buah pada silencernya, karena outputnya hanya satu buah LAN ya. Jadi pembuangan silencernya hanya satu buah. Ya, sedangkan di kasket itu ada pembuangan di kaki 3 dan kaki 5 ya. Jadi atau di lubang kaki 3 dan kaki 5. Sedangkan di stepper hanya satu lubang, pembuangan berada pada kaki 5 saja ya. Jadi tekanan lebih kuat. Coba kita perbandingkan. Ini gerakan stepper, tekanan sangat kuat. Ini tanpa kita gunakan one way flow control. Sekarang kita matikan. Kita perhatikan di kasket. Ya, gerakan agak pelan, ya, karena udara terbuang pada dua buah silencer, ya, yaitu silencer ini, ya, ini silencer 5 dan silencer 3. Nah, ya, silencer itu adalah seperti ini ya, ini udara pembuangan. Jadi kalau pada katup pemagi yang ini ya, ini pembuangannya ada 2 buah ya. Sedangkan yang ini cuma satu yang dipakai ini, karena satu lagi output pada katup 5/2 nggak dipakai. Sehingga udara buang sangat sedikit pada stepper sequencer dibandingkan dengan kasket ya. Demikian saya kerja membandingkan dua buah metode dan hasil gerakan, yaitu pada stepper sequencer
tekanan udara yang lebih besar karena pembuangan udara hanya pada satu lubang, sedangkan pada kasket gerakan lebih lambat karena pembuangan udaranya berada pada 2 titik ya. Service pressure regulator with manometer. Nah, jadi pada prinsipnya di sini jika kita tekan start ya, bisa dua alternatif menggunakan ignition switch sebagai otomatis ya. Nah, kenapa sensor A0? Karena pergerakan terakhirnya A0 ya. Start sama A0 berfungsi untuk mengaktifasi lem pertama. Yang angka 4-nya lem pertama ya. Yang bekerja pertama adalah ini ya. Ini mengaktifkan katup 5/2 untuk kerja ya, sehingga ini ada trigger 14 sehingga 1 dan 4 terhubung, angin dari 6 bar mengalir ke 4 dan sebenarnya maju ya. Kalau maju kena sensor A1, ini dia A1 ya. Nah, sumber angin A1 ini masih berada pada posisi lem pertama untuk mengaktifkan katup 52 katup kerja untuk menggerakkan maju silinder B ya, sehingga di sini 1 dan 4 terhubung sehingga silinder B-nya akan maju ya. Jika B maju kena sensor B1 ya, ini B1 inputnya berasal dari lane pertama tadi ya, outputnya adalah ke-12, gunanya adalah untuk aktivasi lane kedua ya. Berarti jika lane kedua aktif, lane pertama otomatis akan mati off karena ini triggernya berada pada angka 12 ya, sehingga 1 dan 2 terhubung. Nah, jika 1 dan terhubung maka fungsi lem pertama tidak berfungsi lagi dan lem 2 akan berfungsi. Nah, yang terjadi adalah lem kedua akan memundurkan B ya, memundurkan B. Jika B mundur kena sensor B0 ya, B0 sumbernya masih lem kedua, berguna untuk memundurkan silinder A. Seperti nah, kemudian untuk sistem stepper sequencer, inilah bisa kita lihat perbandingannya. Nah, ini stepper sequencer ya. Nah, di sini kita lihat ada menggunakan dual pressure pallet berfungsi sebagai gerbang N, satu pallet berfungsi sebagai gerbang OR. Ini kita fungsi sebagai fungsinya adalah set and reset. Setnya berada di sini, resetnya berada di sini. Nah, ini merupakan lane pertama, lane kedua. Karena tadi kita lihat bahwa di kasket pun ada 2 lane untuk mengarahkan maju mundur ya. Lane pertama untuk A maju B maju, lane pertama A maju B maju, lane kedua B mundur A mundur ya. Nah, coba diperhatikan perbedaan. Ini masing-masing katup 5/2 mempunyai satu buah fungsi lane ya. Kalau yang kasket tadi kita lihat ya, satu katup 5/2 mempunyai dua fungsi, lane pertama, lane kedua ya. Jadi aktivitas kerja pada katup kasket ini katup 5/2 pada SIM kasket lebih rumit ya, lebih sibuk. Ini lane pertama, lane kedua. Lane pertama ini menggerakkan satu siklus, dan kedua menggerakkan satu siklus. Nah, sedangkan di stepper sequencer ya, itu katup 5/2 hanya menghasilkan satu output ya, output lane ya. Ya, kita lihat angka 4 ya, angka 2-nya ditutup ya, sama angka 2 ditutup. Nah, fungsinya adalah jika ingin memulai suatu pergerakan, terlebih dahulu kita aktifkan tombol reset ya, mensuplai udara melalui katup memori ya. Nanti akan di-trigger sampai ke gerbang N di sini ya, atau dual pressure pallet. Nah, jika kita start atau emergency ignition switch, jika kena sensor A0 ya, dan kita ketahui bahwa gerbang N ini jika aktif input 1 dan 1 menghasilkan output 1 ya. Tadi inputnya sudah aktif 1 tadi, katup memori ya, ini tadi ya. Nah, jika kena sensor A0 maka ini aktif ya, mengaktifkan 1 dan 4 ya, karena ini triggernya 14 sehingga udara 4 bar mengalir ke 4 dan aktifkan katup kerja 5/2 untuk membuat silindernya maju. Jika silinder maju kena A1 ya, masih berada pada ranah lane 1, A1 aktif untuk majukan B ya. Jika kena maju B
berarti dia akan aktifkan lane kedua, di mana lane pertama fungsinya telah selesai. Maka lane kedua aktif gara-gara sensor B1 ya, sensor B-nya maju, B1 maju, dan di sini gerbang N-nya aktif oleh B1, satu lagi aktif pada lane yang aktif sebelumnya ya. Nah, sehingga nilainya 1 dan 1 ya. B1 1 dan lane sebelumnya adalah 1 ya. Sehingga menghasilkan output ya. Nah, jika aktif output kedua, lane kedua, otomatis dia akan reset fungsi lane pertama ya. Nah, jika lane kedua aktif, yang pertama fungsinya adalah untuk memundurkan silinder B ya. Kena sensor B0 ya. Dia akan memundurkan silinder A. Nah, jika kita tidak reset, start tidak akan berfungsi, karena reset itu tadi saya bilang adalah untuk men-trigger udara pertama pada katup 5/2 untuk memastikan lane pertama ya. Demikian penjelasan tentang wiring. Tugasnya adalah silakan buat jenis gerakan yang berbeda, baik menggunakan dua sistem ini, yaitu gerakan kasket. Dibuat gerakannya seperti A maju A mundur, B maju B mundur. Stepper juga dibuat gerakan A maju A mundur, B maju B mundur ya. Terima kasih.